Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhku Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, karena waktu kami mati. Amin. Amin. Aku ini hamba Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, murahkan Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhku Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati dan Allah dan permainan bukakanlah rahmat dalam hati supaya kami kami selawat dan melakukan yang mulia Bapa yang Tuhan dan marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan perlindungan-Mu semalam selama kami tidur dan istirahat. Saat ini kami hendak memulai kegiatan aktivitas kami sehari-hari. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu dan turut kehendak. Terima kasih ya Bapa, kami mohon dengarkanlah doa kami di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mulai pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu, Bapak-bapak, dan terima kasih. Hari ini kita sampai pada Sabda Yesus atau doa Yesus yang ketiga dalam Injil Lukas, atau yang keempat kalau digabung dengan Injil Matius. Masih ada 3 dalam Injil Yohanes minggu depan. Sebelum Yesus wafat di kayu salib, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga yang ada dalam Injil Lukas bab 23 ayat 46. Dia berseru dengan suara nyaring. Rupanya kata suara nyaring juga mendapatkan arti. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kuserahkan nyawaku. Sesudah itu baru Yesus wafat.
Doa Yesus di akhir hidupnya itu diucapkan di puncak Gunung Golgota menjelang wafatnya dan merupakan puncak sikap penyerahan diri yang utuh dan total sempurna kepada Bapa di surga. Sebagai manusia yang menghayati apa yang diwartakannya dengan sempurna menjadi model sebetulnya dari manusia utuh yang sudah diciptakan baru oleh Roh Kudus dan hidup menurut kehendak Bapa. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai tanda iman dan penyerahan menjadi model bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan dan putra Bapa. Pola dan arah hidup ini jelas sekali saat kita juga bisa membuka teks sebelumnya. Misalnya Injil Lukas bab 2 ayat 49 ketika Yesus diantar oleh Maria dan Yosef saat dia berumur 12 tahun. Ketika itu untuk pertama kalinya Yesus mengatakan kepada ayah ibunya ketika dia mencari, "Nak, mengapa kamu ada di sini, ayah dan ibu mencari engkau sampai pusing, sampai beberapa hari." Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu sama dengan apa yang dikatakan pada waktu dia atau Yesus wafat di kayu salib. "Mengapa kamu mencari aku, Bapak Ibu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi sejak semula Lukas mewartakan kepada kita semua bahwa Yesus memang punya relasi khusus dengan Bapa di surga dan dia harus bersama-sama dengan Bapa. Hal itu tidak mudah untuk diketahui atau dipahami oleh orang tuanya. Maka Bunda Maria dikatakan dia menyimpan segala peristiwa itu dalam hatinya dan merenungkannya. Belum tahu apa maksudnya. Nanti akan dikenal atau diketahui, dipahami saat Yesus sudah wafat dan bangkit dari kematian. Itulah maksudnya. Peristiwa itu merupakan satu penyadaran awal bahwa Yesus harus selalu berada di rumah Bapanya. Dan kesatuannya di rumah Bapa diungkapkan secara sempurna dan secara paripurna di puncak Gunung Salib. Ya ini dengan kata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Seperti dalam Injil Matius, Eloi Eloi lama sabachthani, itu ada di dalam Mazmur 22 ayat 2. Demikian juga sabda Yesus ini atau doa Yesus, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," itu ada di dalam Mazmur 31 ayat 6a. Yang pasti juga ditulis jauh sebelum Yesus hadir di dunia ini. Itu merupakan sebuah doa dari orang-orang atau umat Allah, umat Israel, ketika mereka juga mau mengungkapkan iman dan penyerahan total kepada Allah, ketika mereka berada bersama-sama di dalam perjuangan di tengah-tengah umat Allah, di tengah-tengah kerajaan. Kita kutip sedikit bagaimana Mazmur berdoa. Dia mengatakan, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lupakanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandingkanlah telingamu kepadaku, segeralah melepaskan aku. Jadilah gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganmu." Lalu dikatakan dalam 31 ayat 6a,
ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Jadi dalam Mazmur sudah lama diungkapkan, dikatakan tentang keyakinan akan Allah sang batu dan pertahanan. Sehingga kalau ada orang yang menyerang atau orang yang mau membuat celaka, orang-orang Israel percaya bahwa Tuhan Allah adalah bukit batu dan pertahananku yang pasti akan menghalau segala musuh. Pengalaman ini juga dirasakan ketika mereka keluar dari tanah Mesir melalui Laut Merah dan Padang Gurun sampai ke tempat tanah terjanji di Palestina. Sehingga pengalaman itu membuat mereka percaya dan selalu berserah diri kepada kehendak ilahi. Nah, oleh Lukas, keyakinan dan kepercayaan yang sangat dalam ini, penyerahan total kepada Tuhan, diambil kemudian dimasukkan di dalam kata-kata Yesus ketika Yesus berada di dalam puncak Gunung Golgota, bahwa kepada Bapa kita berserah diri kepadanya karena Allah adalah perlindungan dan tempat yang penuh sukacita. Itulah yang terjadi. Jadi ada ayat kata bab 31 ayat 6a yang mengatakan yang sama ketika Yesus berada di kayu salib. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nanti di dalam Injil Lukas ditambah sebutan Bapa. Perkataan atau doa ini memang dipakai di kalangan orang-orang Yahudi sebagai doa pendek pada malam hari sebelum orang mau tidur. Sebab tidur dianggap sebagai semacam mati. Apabila orang mau tidur, orang seakan-akan menyerahkan rohnya atau nyawanya kepada Allah. Dalam kepercayaan bahwa ia akan bangun lagi nanti esok hari karena Allah akan menyertai. Allah akan bangun. Karena Allah akan membuat rohnya atau nyawanya itu mulai bekerja lagi. Dalam Injil Lukas, ayat itu kemudian ditambah satu kata, yaitu Bapa. Artinya, Yesus wafat dengan penuh kepercayaan dan penyerahan total kepada Allah. Itulah yang ditegaskan dengan perkataan di sebelumnya yang dikomentari oleh Lukas, dengan suara nyaring. Suara nyaring itu suara yang betul-betul bisa didengar. Suara nyaring adalah suara yang tidak ada gangguan. Suara nyaring adalah satu penyerahan total tanpa embel-embel. Artinya, sebuah perkataan yang penuh kepercayaan dan penyerahan total kepada Allah. Bukan dalam arti yang bisa didengar, tetapi dalam batin, mata batin yang jernih, yang sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Maka di dalam Injil Lukas itu beda dengan Injil Matius. Kalau Injil Matius, Yesus tampak begitu menderita. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Tapi dalam Injil Lukas dikatakan Yesus wafat tidak sebagai orang yang lemah karena kesakitan, penderitaan, ketakutan, dan tenggelam dalam maut. Tetapi Yesus wafat dalam Injil Lukas sebagai orang yang telah menang dan dengan sadar mengandalkan sepenuhnya kepada Allah yang disebutnya sebagai Bapa. Maka kita juga mau belajar dari Lukas, bagaimana kita juga akan mengalami yang sama dengan landasan iman akan Allah, penyerahan total kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita percaya akan kasih dan cinta Allah. Saat ini, doa penyerahan seperti doa Yesus itu didoakan setiap malam menjelang istirahat. Lalu dengan adanya doa komplitorium selama sebulan kemarin, bulan Juli, kita semakin mengenal dan diperkaya dengan doa malam sebagai doa penyerahan kepada Tuhan.
sebuah nyanyian doa malam kompletorium. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Penyerahan kepada Tuhan juga dikisahkan oleh Lukas ketika Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lukas 2 ayat 35. Jawaban Bunda Maria merupakan jawaban iman dan penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Dalam Lukas 1:38, Bunda Maria mengatakan jawaban yang sangat terkenal, yang juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seringkali terkenal dengan kata fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum, artinya jadilah padaku menurut kehendakmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Taat dan berserah kepada kehendak Bapa menjadi ungkapan dan wujud kepercayaan kepada kehendak Bapa. Bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah yang terjadi. Bapa seperti apa sehingga Tuhan Yesus dan Bunda Maria benar-benar pasrah tanpa syarat kepada kehendak. Kita mau belajar juga dari Bunda Maria. Sampai dalam kondisi apapun, Bunda Maria tetap setia. Seperti nanti, dan kita renungkan, Bunda Maria setia berdiri di bawah kaki salib Yesus. Ada apa di sana? Sebuah penyerahan total. Kita bisa belajar dari Bunda Maria juga, yang tetap setia meskipun banyak cobaannya. Kita melihat mengapa bisa terjadi seperti itu. Itu terjawab di dalam Injil Lukas ketika Lukas menggambarkan Allah sebagai Bapa yang maha baik yang kita renungkan kemarin itu. Sangat jelas di dalam perumpamaan anak yang hilang. Allah inilah yang karena kehendak baik oleh Yesus dinyatakan dalam kasih serta perhatiannya kepada orang berdosa, orang kecil, lemah, miskin, dan tersisih. Inilah kasih Allah yang menjadikan Bunda Maria dan kemudian dinyatakan secara jelas oleh Yesus sebagai Bapa yang baik hati. Maka kita umat Kristiani dipanggil untuk mengikuti Yesus dengan setia seperti Bunda Maria setia. Maka ajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas menggambarkan bagaimana Allah itu mencintai kita dan kita diajak untuk menjadi murah hati seperti Bapamu murah hati adanya. Itu Lukas 6 ayat 36, itu sejajar dengan Injil Matius sebetulnya, dengan sebuah kata yang lain. Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Itu dalam Matius bab 5 ayat 48. Kalau di dalam Injil Lukas, mirip-mirip, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Dengan demikian jelas bahwa menjadi umat Katolik berarti meniti jalan yang sudah ditempuh oleh Kristus sampai akhir. Berjalan di belakang Yesus dan menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa. Dengan demikian perjalanan hidup Kristiani mempunyai ciri sama dengan perjalanan umat Allah perjanjian lama. Dari perbudakan Mesir melalui padang gurun menuju kepada kemerdekaan. Melalui salib dan mengalami kematian untuk sampai kepada hidup dan siap menerima percobaan dalam harapan akan memperoleh kemuliaan. Salah satu sikap yang harus dibangun oleh umat Kristiani untuk menghayati seperti itu ialah doa. Seturut sikap Yesus sendiri yang selalu berdoa pada saat-saat yang menentukan dalam hidupnya. Seperti misalnya kalau kita mau mengambil sebuah keputusan untuk merencanakan sesuatu yang penting,
kita diajak untuk berdoa, untuk retret, untuk rekoleksi. Saya kalau pas kanonik menyiapkan calon manten, sebelum kamu menikah, saya berikan pekerjaan, yakni bikin novena selama 9 hari untuk menyiapkan diri bagi pernikahan suci dan pengakuan dosa. Itu menjadi sebuah awal dari perjalanan panjang, sehingga mereka diharapkan tetap setia sampai akhir, hidup seperti Bunda Maria, dan berserah kepada Yesus, seperti Yesus kepada Bapa, sehingga hidup yang dibangun menjadi hidup yang penuh sukacita selalu. Saya masih terkesan dengan sebuah peristiwa ketika saya diundang misa untuk peringatan 25 tahun pernikahan. Waktu 25 tahun yang lalu, itu saya juga pas memberkati pernikahan mereka, sehingga pas pesta 25 tahun dia mengundang saya. Yang saya kaget waktu itu dia cerita, Romo, ini misa, bacaan yang saya pakai untuk pesta perak itu sama dengan bacaan yang saya pakai waktu menikah 25 tahun yang lalu. Rupa-rupanya apa yang dibaca pada waktu menikah itu dihayati terus-menerus dan hidup di dalam dirinya. Sehingga keluarga itu penuh sukacita dan bahagia sekali karena apa? Sabda Yesus itu hidup di dalam dirinya dan dia selalu berserah diri kepadanya. Itulah salah satu pengalaman iman yang luar biasa, sehingga hidup mereka penuh sukacita. Maka kita selalu diajak untuk berdoa dan menyanyikan lagu seperti yang Yesus katakan. Ke dalam tangan-Mu, ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ada yang mau sharing, boleh? Ini pujiannya pagi ini luar biasa, pakai puji-pujiannya boleh. Padahal mestinya doa malam, itu doa pagi. Baik, Bapak Ibu. Kalau gitu tidur lagi. Iya, ini renungannya hari ini makin bertambah dalam, ditambahkan dengan pujian-pujian yang luar biasa dari Romo. Sebenarnya biasanya Romo jarang memberikan pujian-pujian ini biasanya. Suaranya jelek. Iya, sama seperti suara Bro Rimo. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan dengan Romo dari renungan kita hari ini? Mungkin ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu selalu setia dan bertahan. Ada sabda-sabda Yesus yang pernah diingat. Monggo. Romo, Ya. Pak Kimo, saya mau nanya nih Mo. Saya baca buku BHF Faustina nomor 894 kebetulan, itu ada tentang ketaatan juga. Pada waktu itu Faustina itu tuh lagi sakit dan kebetulan dia itu tidak diperkenankan sama dokternya untuk ikut misa menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, sebelum hari-hari sebelumnya itu Faustina itu suka karena saking cintanya sama Yesus, dia suka nggak memperdulikan kesehatannya dia tetap aja nekat ikut misa. Nah, hari itu dia betul-betul nggak kuat dan dokter menyarankan untuk istirahat. Nah, waktu itu dia di kamar, terus Tuhan Yesus itu bilang sama Faustina, bilang gini, putriku, ketahuilah bahwa engkau memberikan kepadaku kemuliaan yang lebih besar dengan satu tindakan ketaatan daripada dengan doa-doa dan mati raga yang panjang. Dari kalimat itu, saya menangkap bahwa Yesus itu lebih suka
kalau kita itu taat kepada Yesus dengan segala kehendak dan keinginan Tuhan untuk membentuk diri kita tuh serupa dengan Yesus. Nah, pertanyaan saya untuk menjadi seorang yang taat, pasrah total seperti Yesus kepada Bapa, seperti Faustina kepada Yesus, itu kan tidak mudah ya ya. Bagaimana tips-tipsnya apalagi kayak orang kayak saya ini nih, suka nggak taat, bandel Gimana tipsnya Itu menjadi sebuah ungkapan dan perwujudan dari kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu adalah menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang ada istilah apa yang namanya dalam bahasa anak muda itu, kepo ya. Kepo itu ingin tahu segala-galanya dari orang lain. Itu sebetulnya dalam sebuah kata dari Ibu Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta, menjadi sebuah tip bahwa kalau kita mau rendah hati, jangan pengen tahu tentang persoalan atau tentang masalah orang lain. Maka kalau kita juga merendahkan diri ke hadapan Tuhan, kita juga akan mudah untuk taat. Karena apa? Kehendak Allah lebih baik daripada kehendak kita. Meskipun kayak pandemi sekarang ini, kita kadang-kadang protes kepada Tuhan ya. Kok nggak selesai sih Tuhan? Tapi kita mau juga berserah diri, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Ya, itulah salah satu dari sikap yang bisa kita. Itu Bu Regina. Baik, Romo, cukup Bu Re. Ada Bapak Ibu yang lain, silakan. Oke. Yuk, cukup. Apa cukup? Kalau cukup, kita tutup dengan doa kita. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Kita dengan doa kita, walaupun renungannya singkat, tapi cukup padat. Ya, baik, kita doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu pada pagi hari ini dalam renungan kami pada hari ini, sehingga dapat lancar dan menggembirakan dan sukacita. Berkatilah perjalanan kami hari ini, sehingga kami tidak terjebak dalam dosa, sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Kami mohon berkat dari Romo kami bersama. Tuhan serta-Mu dan bersama juga. Kita semua dianugerahi berkat, kesehatan, sukacita, dan kegembiraan bersama keluarga dan bersama setiap orang yang kita jumpai, dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Terima kasih Romo. Selamat Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih semua. Udah ya, Bu Ani Karolin. Hatiku mengasihimu, hatiku